Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Bunga Lestari. Saya dari kelompok 5. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mata kuliah riset operasi tentang teori keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan merupakan teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses pemilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan dari analisis keputusan yaitu untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam analisis keputusan, yaitu antara lain pernyataan keputusan, sasaran bagi keputusan, alternatif atau pilihan, dan konsekuensi pilihan. Ada dua tipe pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada program decision, dan yang kedua non-program decision. Tipe pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu program decision. Merupakan prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Contohnya yaitu sistem gaji karyawan dan pemesanan persediaan. 2. Non-program decision merupakan keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Contoh, diversifikasi produk dan pembangunan fasilitas baru. Mode pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan dengan cara melihat kondisi atau situasi yang ada pada saat keputusan itu diambil. Berdasarkan metode ini, keputusan dapat dibedakan menjadi 4 model. Yang pertama, model keputusan dalam kepastian. Kedua, model keputusan dalam kondisi resiko. Ketiga, model keputusan ketidakpastian. Yang keempat, model keputusan dengan kondisi konflik. Yang pertama, model keputusan dalam kepastian, yaitu tidak ada keacakan pada hasil keputusan-keputusan dengan kondisi kepastian, artinya semua info dianggap pasti. Dalam tabel, ada situasi keputusan, pemecahan, serta teknik. Dalam kepastian, pemecahannya itu deterministik. Tekniknya, yang pertama ada linear programming, kedua model transportasi, ketiga model penugasan, keempat model inventory, kelima model antrian, yang keenam ada model network atau jaringan. Selanjutnya itu teknik model keputusan dalam kepastian. Yang pertama yaitu linear programming, yaitu metode sistematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Selanjutnya itu model transportasi, yang mana metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Selanjutnya itu model penugasan, yang mana metode yang digunakan yaitu untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contohnya, tenaga kerja mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda pula. Selanjutnya itu model inventory, metode yang diterapkan pada suatu perusahaan dengan permintaan barang yang tidak diketahui dengan pasti, tetapi bisa dilakukan suatu pendekatan yaitu dengan distribusi peluang. Selanjutnya itu model antrian, yang mana metode ini dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu garis antrian, kepanjangan garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila pelayanan atau pola kedatangan berubah. Selanjutnya itu model network atau jaringan, yang mana yaitu metode database yang diyakini secara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka, memiliki fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node, tipe hubungan ialah kurva yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi.
Dua, model keputusan dalam kondisi risiko, yaitu menggambarkan informasi yang mengidentifikasi bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan probabilitas terjadinya. Model risiko seperti ini disebut model stokastik. Situasi keputusan dalam kondisi risiko, pemecahan probabilistik, teknik explicit monetary value atau EMV. B. Explicit opportunity loss atau EOL. A. Explicit monetary value atau EMV merupakan kriteria optimalis untuk setiap keputusan yang dapat dirumuskan sebagai berikut keterangannya. EMFI Explicit monetary value atau keputusan I. RIJ retur atas keputusan I untuk tiap tindakan. PJ probabilitas bahwa kondisi J akan terjadi. B. Explicit opportunity loss atau EOL merupakan metode untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tersebut. EOL yaitu penjumlahan dari perkalian antara opportunity loss dengan probabilitasnya. Model keputusan ketidakpastian uncertainty adalah informasi yang menunjukkan semua atau beberapa hasil dari berbagai keputusan yang berbeda, tetapi probabilitas terjadi tidak dapat ditentukan. Seperti dalam tabel, di situ ada situasi keputusannya yaitu dalam ketidakpastian atau uncertainty. Pemecahannya tidak diketahui, tekniknya analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau non-linear. Kemudian kriteria teknik model keputusan ketidakpastian atau uncertainty. Yang pertama, kriteria Maximin atau Wald dari Abraham Wald untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil minimum. Yang pertama itu asumsi. Dalam asumsi ini pengambilan keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau risk avoider tentang masa depan. Kemudian kelemahannya tidak dapat memanfaatkan seluruh informasi yang ada yang merupakan ciri pengambilan keputusan modern. Kemudian kriteria Lovelace atau bobot yang sama atau equal likelihood. Asumsinya yaitu semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Yang ketiga ada kriteria minimax regret dari Savage untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar atau memilih nilai minimum dari regret maksimum di mana jumlah regret atau opportunity loss sama dengan phi of max dikurang phi of alternatif pada peristiwa tertentu. Adapun D, kriteria maximax versus maximin. Kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Asumsi, pengambilan keputusan adalah optimistik, cocok bagi investor yang risk taker. Kelemahan, mengabaikan banyak informasi yang tersedia. E, kriteria Harris atau kompromi antara maximax dan maximin. Kriteria di mana pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan. Kelemahan, sulit menentukan nilai A yang tepat dan mengabaikan beberapa informasi yang tersedia. F, kriteria pohon keputusan merupakan diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian, bertujuan untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Model pengambilan keputusan. Yang keempat atau yang terakhir, model keputusan dengan kondisi konflik.
adalah model pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan lebih dari satu atau ada pihak lain seperti para pemegang saham, serikat kerja, pesaing, distributor, perusahaan yang sifatnya dominan, dan sebagainya. Situasi keputusan dalam kondisi konflik, pemecahan, tergantung tindakan lawan, teknik yang digunakan yaitu teori permainan. Teknik model keputusan dengan kondisi konflik. Teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan atau konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini digunakan dalam bidang ekonomi atau bisnis untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori ini diaplikasikan juga di bidang militer, kontrak, serta tawar-menawar dan penetapan harga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.